penguatan profil pelajar Pancasila. Saat ini eh, salah satu kewajiban pemerintah pusat memang menyiapkan contoh-contoh perangkat ini. Jadi perangkat-perangkat yang merupakan kewajiban satuan pendidikan, kewajiban guru-guru itu dibuat contoh-contohnya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pusat kurikulum ya, bersama pusat asesmen, itu di-upload di namanya PMM. Itu platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa mengunjungi PMM tersebut untuk melihat contoh-contoh tersebut. Nah, kebijakannya sekolah yang menerapkan kurikulum baru saat ini gitu ya kan ada pada posisi ada yang merdeka belajar, mereka berubah dan mereka berbagi. Pada mereka berubah dan mereka belajar apalagi gitu ya, itu dibolehkan, bukan diboleh aja lebih bagus disiapkan menggunakan contoh-contoh yang ada itu gitu kan. Walaupun memang diupayakan harus membuat. Sedangkan pada sekolah-sekolah yang sudah statusnya merdeka atau berubah berbagi gitu ya, merdeka berbagi, itu memang didorong justru untuk berbagi gitu, untuk berbagi. Nah, kalaupun belum bisa, belum ada barangnya, ya silahkan menggunakan contoh itu. Itu kebijakannya seperti itu. Nah, kita lihat perubahan apa yang ada pada pada spektrum tersebut. Yang berubah yang pertama adalah kalau dulu misalnya bidang keahlian itu ada 9, sekarang menjadi ada 10. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa sebetulnya secara substansi tidak berubah. Kenapa? Karena mengapa jadi 10 itu ada dua, yaitu yang dulu nomor 1 itu teknologi dan rekayasa gitu ya, itu dipecah dua. Ada yang masuk kelompok teknologi rekayasa tetap, ada yang masuk kepada industri gitu ya, manufaktur ya, industri manufaktur. Tapi isinya kalau dilihat secara umum ya isinya itu aja gitu. Nah, kemudian kalau di program keahlian memang ada tambahan 50, yang tadinya 49 berarti naik jadi 50. Tapi pertambahan ini bukan berarti 49 ditambah 1 gitu ya. Karena nanti ada juga yang hilang, ada juga yang bergabung gitu ya. Tapi kemudian memang ada tambahan-tambahan baru ini di bawah ada semacam resume. Demikian juga dengan konsentrasi keahlian. Yang tadinya 146 kini menjadi 128, itu ada penurunan drastis karena memang ada beberapa nanti program keahlian yang dulu 4 tahun itu direduksi ya menjadi 3 tahun. Ini rumusannya di bawah, dari yang 146 disebut 8 itu ada 106 yang tetap 3 tahun. Kemudian ada yang 9 tetap 4 tahun, ada yang 11 itu berubah dari 4 tahun ke 3 tahun, kemudian ada 22 saling melebur. Saling melebur itu mungkin saya oke, kita lanjut saja bahwa ada beberapa catatan pada spektrum yang baru ini. Yang pertama adalah eh, satuan pendidikan yang karena perubahan perubahan spektrum ini ya, terkait perubahan spektrum kemudian berubah namanya atau pindah tempat, misalnya yang tadinya di bidang keahlian A pindah ke bidang keahlian B, atau di program keahlian A ke program keahlian B dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu diharapkan di sini disebutkan tidak harus membuat, jadi gini, ada saya buah contoh, misalnya saya yang saya kenal gitu ya, ada SMK tadinya punya program keahlian multimedia. SMK tersebut awalnya dulu namanya STM gitu ya. Jadi
tidak ada hubungannya dengan seni misalnya kan gitu ya. Tapi dengan kurikulum baru ini multimedianya jadi hilang kan begitu. Kemudian yang bersangkutan kan harus pindah gitu. Pindahnya kemana? Kebetulan pindah memilih ke DKP ya, desain visual itu ya, komunikasi visual. DKP itu berada di bidang keahlian seni dan industri kreatif gitu ya. Oleh karena itu di sekolah tersebut yang tadinya tidak ada bidang keahlian seni kreatif, secara itu artinya di situ harus dibuka bidang keahlian tersebut, kemudian program keahlian DKP kan begitu. Nah, pada kasus seperti ini sekolah tersebut tidak harus mengajukan usul pembukaan program baru yaitu seni dan kreatif ya, dan kemudian DKP, tapi cukup melaporkan yang tadinya multimedia saya sekarang masuk di DKP. Oleh karena itu otomatis di sekolah saya sekarang ada program keahlian DKP, kemudian ada bidang keahlian seni dan industri kreatif. Itu kantor dinas ya pendidikan di provinsi sudah paham itu, cukup dengan melapor. Jadi tidak harus berizin baru. Kira-kira seperti itu. Ini banyak kasus yang seperti itu. Baik. Kita lanjut ke struktur kurikulum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang mungkin kita lihat perubahan dari struktur kurikulum baru ini. Yang pertama adalah pembagian mata pelajaran yang dulu dibagi A, B, dan C, begitu ya. Kemudian C juga dibagi menjadi C1, C2, C3. Pada struktur yang baru itu hanya dibagi menjadi kelompok mata pelajaran umum A dan kelompok mata pelajaran kejuruan B, seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, di jalur alokasi waktu. Dulu walaupun memang ada yang bersifat blok, tapi kan dilempiri juga disebut dengan struktur kurikulum implementatif ya. Karena di situ ada pembagian waktu misalnya untuk agama gitu ya. Ini kan 108 jam untuk 1 tahun 36 minggu itu. Nah dulu itu tinggal dibagi 108 dibagi 36, ketemulah tiap minggunya 3 jam per minggu kan begitu. Nah di struktur yang baru sekarang tidak dikenal itu pembagian per minggunya, tetapi dituliskan secara blok. Jumlah jam secara keseluruhan adalah seperti yang Bapak itu, jumlahnya adalah berapa? 108. Nah, yang terstruktur dalam bentuk intrakurikuler artinya pertemuan tatap muka lah begitu antara guru dengan murid itu ditulis 90. Kenapa? Karena 20 sampai 30% dari mata pelajaran yang ada, alokasi waktunya itu dikumpulkan menjadi alokasi waktu untuk P5. Yang dalam hal ini diambil dari agama 18, dari Pancasila juga 18, seterusnya sampai di bawah jumlahnya 288 dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Kecuali kejuruan dan muatan lokal itu jelas tidak diambil waktunya, jadi itu penuh gitu ya. Sisanya yang lain itu seperti itu. Nah, untuk memahaminya begini, dulu setiap guru mata pelajaran alokasi waktu terstruktur di struktur kurikulum itu adalah penuh 108 agama. 72 untuk PPKN ya dulu namanya, sekarang menjadi pendidikan Pancasila, itu tuh dipegang sepenuhnya. Tapi sekarang yang menjadi kewajiban tanggung jawab Bapak Ibu tampil di depan siswa atau mengelola pembelajaran adalah yang ada pada disebut intrakurikuler 90, 45, 54 dan seterusnya. Jatahnya Bapak Ibu tetap dalam Dapodik itu sesuai dengan yang ada pada total jam. Jadi secara tanggung jawab hak Bapak gitu untuk memperoleh jumlah jam yang Bapak ada di struktur itu tidak diganggu.
Di dalam Dapodi tetap tertulisnya 108 kan gitu. Tetapi dalam implementasinya Bapak Ibu itu menyampaikan tatap muka itu setelah dikurangi oleh jam P5. Lalu pertanyaannya, jam P5 itu punya siapa kan gitu? Pasti kan, karena ini selalu jadi persoalan. Ini yang mengampu siapa nanti? Gini, saya hanya ingin membuat sebuah analog Bapak dan Ibu. Dulu kita ada yang disebut dengan tatap muka, kemudian ada PR ya. Itu yang disebut sebetulnya ko-kurikuler ya. Jadi ada kurikuler, ada ko-kurikuler gitu ya. Dalam kurikulum itu jadi intrakurikuler, ada intrakurikuler dan ko-kurikuler. Itu yang disebut dengan kurikulum dulu kan. Nah, ko-kurikuler yang dulu dimanifestasikan dalam bentuk PR itu kan sempat dilarang juga, tidak boleh ada PR, harus diselesaikan di kelas, karena itu tadi pemikirannya adalah jam terstruktur itu adalah intra dan ko, kan begitu, disatukan di situ. Nah, isinya apa? Ya tugas-tugas itu untuk lebih memperdalam, untuk pelajari pada intrakurikuler. Mudah-mudahan ini suara saya terdengar ya. Nah, ternyata dalam kurikulum yang baru, jatah untuk pengembangan kurikuler itu diambil 20% sampai 30%, itu dibuat rata-rata ya, itu dialokasikan untuk P5, diambil untuk P5. Mengapa? Karena ingin PR-PR tadi itu, tugas-tugas terstruktur tadi itu, yang dalam bentuk untuk pendalaman, penghayatan, kontekstualisasi dan seterusnya, itu digabung. Jadi sebetulnya kalau boleh kita sebutkan bahwa P5 ini sebetulnya pada dasarnya merupakan kumpulan kurikuler yang ada di mata-mata pelajaran. Kira-kira begitu. Nah, lalu siapa yang mengampu? Nah, yang mengampu nanti akan kita bicarakan, karena kurikuler itu ya P5 ini berbentuk proyek dan tidak diampu dalam pengertian mengajar. Kewajiban kita adalah sebenarnya ada pada ya jalur intrakurikuler ini seperti ini. Itu perubahan kedua. Perubahan ketiganya, matematika dan bahasa Inggris yang tadi ada yang diadaptif, ada yang di umum waktu itu kan, di normatif, itu pindah ke kejuruan. Alasannya supaya kontekstual tadi itu. Namun demikian, di kelas 10, matematika dan bahasa Inggris itu masih generik, dasar-dasar, sehingga capaian pembelajaran termasuk buku-buku, modul ajar, itu sama dengan yang di SMA. Namun nanti di kelas 11-12 gitu. Di kelas 11-12 itu akan dibuatkan matematika dan bahasa Inggris yang betul-betul kontekstual dengan kejuruannya. Dalam rancangannya saat ini sedang dikembangkan, itu akan ada minimal 4 kelompok matematika, 4 kelompok bahasa Inggris. Jadi nanti ada matematika untuk teknik dan rekayasa, ada matematika untuk pertanian, matematika untuk bisnis manajemen, matematika untuk seni, dan gitu. Kelompok-kelompok seperti itu. Misalnya saja kesehatan masuk kemana, dan seterusnya. Itu akan dikelompokkan di situ. Demikian juga dengan bahasa Inggris. Nah itu. Kalau informatika saya kira Bapak Ibu ini kan dulu terusan dari Siskomdik ya. Sistem informasi komunikasi itu, digital. Ya, proyek IPAS, banyak yang beranggapan proyek IPAS itu IPA plus IPS kan begitu. Tidak salah sih, tapi secara desain tidak sekedar IPA ditambah IPS, tetapi memang rancangannya, makanya di depannya ada proyek. Ini bagian dari pesan bahwa kurikulum Merdeka ini kan ada salah satunya meningkatkan kemampuan literasi gitu. Kita sering mengatakan literasi itu baca tulis, tidak salah sih gitu ya. Tapi tidak sekedar literasi baca tulis, tapi literasi dengan segala macam gejala gitu.
Dengan baca itu bisa membaca huruf, membaca gambar, membaca warna, membaca lambang, membaca cuaca dan seterusnya. Nah, pengertian seperti itu. Termasuk ya baca fenomena alam, fenomena sosial dan seterusnya. Nah, proyek IPAS ini dibangun untuk memperkuat kemampuan literasi peserta didik terhadap fenomena alam, fenomena sosial dengan segala konsekuensinya. Itu yang disebut literate ya. Literate itu ngeh kata orang Jawa lah gitu ya, kira-kira kan seperti itu. Ya, biasanya sering saya contohkan begini. Ketika anak kita keluar rumah begitu kan dan kita lihat cuaca mendung terus kita bilang kalau mau keluar bawa payung gitu. Padahal waktu itu tidak hujan kan gitu. Tapi kita melihat cuaca mendung, biasanya hujan, itu literate. Dan karena itu takut hujan, bawa payung. Itu. Nah, jadi yang disebut literasi itu sebetulnya kemampuan peka terhadap gejala alam dan sosial begitu ya. Kemudian menyiapkan bagaimana mengatasinya agar gejala tersebut ya bisa tidak membahayakan dan memberikan manfaat bagi kita. Kira-kira mungkin kalau dibuat gamblang kan seperti itu. Nah, proyek IPAS ini dirancang ada 7 tema di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Tiga tema itu terkait dengan ke-IPS-an, kesosialan gitu ya, gejala-gejala sosial. Kemudian ada 4 tema untuk yang gejala-gejala kealaman gitu. Tapi pada dasarnya nanti bisa menyatu. Karena seperti kalau bicara banjir, apa yang menyebabkan banjir dan seterusnya itu kan gejala alam. Tapi akibat dari alam itu selain kerusakan lingkungan, kan kerusakan sosial juga ada. Nah itu kan berarti sebetulnya bisa saja dalam satu tema menyatu antara IPA dan IPS. Nah di dalamnya ada 7 tema yang terkait dengan substansi atau disebutnya dengan elemen konten gitu ya. Itu tadi tentang ke-IPS-an dan ke-IPA-an. Tetapi kemudian ada yang disebut dengan elemen kompetensi, kemampuan anak untuk membaca alam tadi itu, literate tentang alam. Itu adalah langkah ilmiah, pendekatan ilmiah yang selama ini kita kenal. Mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, kemudian membuat kesimpulan, kemudian ya mempresentasikan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang diajarkan oleh IPAS. Sehingga tidak lagi Bapak Ibu berpikir kalau IPA dan IPS seperti dulu mengajarkan KD-KD tentang IPA, KD-KD tentang IPS, tidak begitu. Lalu siapa yang mengajar? Nah, yang mengajar di sini ya memang harusnya guru IPA dan IPS itu. Tetapi tadi harus karena sudah menyatu, harusnya dirancang secara bersama-sama, tim gitu ya, tim teaching, dilaksanakan bersama-sama, dievaluasi bersama topik. Tidak masing-masing mengajarkan KD gitu kayak dulu. Seperti itu. Nah, dasar-dasar program keahlian Bapak dan Ibu ini kalau dulu mungkin kita mengenal di kelas 10 itu ada C1 sebagian gitu ya, ditambah C2 lah kira. Nah, ini dirumuskan dalam satu mata pelajaran yang jumlah waktunya 12 jam pelajaran. Mengapa dibuat seperti ini? Karena ini harus mendasari anak-anak, semua anak gitu ya, sama ketika akan masuk ke konsentrasi keahlian. Misalnya saja di teknik otomotif. Pada kelas 10, semua anak yang apakah masuk ke TKRO, dasar yang sama, kan gitu. Dan kita berharap di ujungnya anak bisa merasa, oh saya lebih cocok ke TKRO, saya lebih cocok ke alat berat, dan seterusnya. Demikian juga dengan program atau bidang keahlian yang lain, seperti itu. Nah itu di dasar-dasar. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran untuk dasar-dasar program keahlian tadi itu yang ada di fase E atau kelas 10, rumusan elemennya 1, 2, 3, dan 4 ini sama lah gitu ya, sama. Substansinya itu sama. Gitu. Walaupun mungkin dengan kalimat yang bisa beda-beda ya bahasanya. Ini dicontohkan misalnya di sini.
Elemen pertama itu pemahaman manajemen atau pengelolaan secara menyeluruh proses produksi. Kita mengenalnya disebut proses bisnis gitu ya. Proses bisnis bisa barang, bisa jasa, bisa manufaktur, bisa layanan jasa, seperti itu. Tolong pengertian proses bisnis jangan diartikan usaha. Bukan bisnis usaha di sini. Proses bisnis itu ya bisnis proses. Bahasa Inggrisnya bisnis proses ya. Di hotel misalnya, dari mulai masuk orang ya, tamu itu ke front office dilayani sampai masuk kamar, sampai pulangnya besok gitu atau lusa kan gitu. Termasuk di dalam itu ada restoran, ada kamar kolam renang dan seterusnya. Itu proses bisnis gitu. Mulai dari mendaftar, mungkin dulu pakai mendaftar ke rumah sakit itu kan ada dulu pakai manualnya langsung gitu. Sekarang sudah bisa pakai online kan gitu ya. Sampai nanti masuk kita kemudian diarahkan masuk ke klinik yang mana, dilayani oleh dokter kemudian diberi resep itu dibawa ke apotek, dari apotek itu ya kemana lagi begitu kan, bahkan mungkin ada yang masuk lab, ada yang masuk kamar macam-macam lah gitu ya. Itu proses bisnis yang disebut bisnis proses itu. Nah, jurusan apapun, konsentrasi atau program keahlian apapun, anak dimulai dari situ. Agak berbeda paradigmanya dengan dulu ketika saya masih ya, mengenal SMK gitu ya di awal-awal. Biasanya dulu kan justru anak yang keluar dari SMP masuk SMK gitu. Itu kan bedanya hanya 1 hari ya, SMK dengan SMP kan. Masuk hari ini ke SMK, itu yang pertama dikenalkan justru hal-hal yang paling mendasar di pekerjaan itu. Kalau di jurusan mesin yang dibawa ke bengkel, yang diperkenalkan itu ragumkah, kemudian kikir, dan seterusnya gitu. Kalau itu di pertanian mesti ke lahan, bawa cangkul dan seterusnya. Mungkin kalau di perhotelan bisa saja dibawa ke kamar mandi dan seterusnya untuk membersihkan kamar mandi. Dulu paradigma kita itu, karena kita anggap bahwa hal-hal yang mendasar di bidang kejuruan, di bidang teknik dan kejuruan, justru akan menyiapkan anak kokoh menjadi seorang kejuruan kan gitu. Nah sekarang paradigma ini kita ubah, kenapa? Karena situasinya kan situasi kata orang sudah milenial gitu ya, milenial. Yang pertama diperkenalkan itu justru sesuatu yang menyeluruh dulu gitu, menyeluruh dulu. Ini anggapannya begini, ketika kita melihat bangunan dari jauh, yang pertama kelihatan itu kan bangunan dulu. Tidak kita lihat jendela dulu, pintu dulu, genteng, dan seterusnya, baru oh itu rumah gitu. Enggak. Tapi ada sebuah bangunan, baru kita lihat rinciannya. Di situ ada jendela, di situ ada pintu, ada tangga, ada pagar, dan seterusnya. Nah, kira-kira awal masuk siswa diperkenalkan global sistemnya itu. Proses bisnis secara menyeluruh. Kalau dia jurusannya otomotif ya tentang keotomotifan dari awal sampai akhir gitu. Kalau dia tentang tata busana ya tentang kebusanaan, bagaimana sebuah busana mulai dari pabrik kain gitu ya sampai pada akhirnya dipasarkan, apakah itu di pasar, apakah itu di butik dan seterusnya. Proses itu diperkenalkan sehingga anak memiliki wawasan yang jelas tentang dunia yang akan dimasukinya. Yang kedua, elemen kedua itu pemahaman tentang teknologi, perkembangan teknologi di dunia kerja terkait. Kalau dia masuk di pertanian, budidaya tanaman misalnya gitu ya, pajajaran begitu, zaman dulu seperti apa, sampai pada akhirnya sekarang sudah digital gitu. Sekarang itu kan pengelolaan pertanian itu sudah ya ada yang disebut dengan smart watering system gitu ya. Jadi bagaimana mengelola perairan secara smart dengan menggunakan IoT. Kan seperti itu sekarang. Itu diperkenalkan sehingga anak itu oh ternyata kalau saya masuk ke dunia ini seperti ini yang harus saya hadapi. Nah, berikutnya diperkenalkan tentang pemahaman profil entrepreneurship.
diberikan gambaran kalau kamu sukses di sini tuh seperti itu. Tokoh-tokoh, profil-profil wirausahawan yang sukses di bidang yang akan dimasukinya. Kalau di otomotif itu siapa? Kalau di pertanian seperti apa? Kalau di bidang butik seperti apa? Contohkan, kita menggunakan video, mengundang orangnya, atau banyak hal. Jadi pengertiannya jangan jangan terus seperti apa gitu ya. Nah, dengan melihat tiga hal ini diharapkan anak jatuh cinta, itu yang disebut dengan passion itu, terhadap jurusan yang dia masuki. Sehingga kalau dulu anak-anak masuk ke bengkel kemudian disuruh mikir, itu melakukan mengikir karena disuruh oleh guru atau bahkan mungkin karena takut oleh guru, ya dia melakukan mikir walaupun dia tidak paham untuk apa itu gitu kan. Nah sekarang kalau anak itu melakukan mengikir bukan karena disuruh, bukan karena takut, tapi karena dia tahu ini bagian dari dasar untuk dia menjadi profesional di bidang pekerjaan pemesinan. Itu jatuh cinta namanya, kan gitu. Baru kemudian tahap keempat dan seterusnya diperkenalkan dengan teknologi dasar, bagaimana proses produksi yang paling dasar-dasar saja. Kalau di busana, celemek, menjahit taplak dan seterusnya, kan itu lebih kepada keterampilan dasar untuk dasar. Karena kejuruan yang sesungguhnya akan diperoleh mulai dari kelas 11. Nah, ini sama di semua program keahlian itu akan dimulai dengan elemen ini. Elemen seperti itu sesuai dengan kejuruannya. Dan mohon jangan dibalik. Karena dari kasus yang saya coba ya monitor di beberapa sekolah begitu ya, terjadi karena itu ada proses bisnis gitu. Cara berpikirnya dibalik. Baru harusnya kan dari nomor 4 dulu gitu. Baru kemudian nomor 1 yang terakhir kan gitu. Karena pemikirannya tadi proses bisnis itu adalah wirausaha, bukan. Proses bisnis itu adalah bisnis proses tadi itu. Oke. Lanjut ke tahun kedua di kelas 11 ya. Ada yang baru di sini, mapel konsentrasi keahlian itu 18 jam. Saya kira ini ya samalah dengan analog tadi itu ya. Dasar-dasar kejuruan itu kan dulu analognya seperti kayak C1, C2 lah gitu ya. Sedangkan yang ini menjadi C3, kira-kira kan begitu analognya. Cuma memang disatukan satu mata pelajaran, dan di dalam mata pelajaran itu ada elemen. Yang elemen-elemen itu boleh jadi mirip dengan dulu yang disebut mata pelajaran. Begitu. Kemudian ada PKK, dulu namanya produk kreatif, proyek kreatif, karena memang lebih pada basis proyek tadi itu. Kemudian ada mapel pilihan. Pelajaran yang disiapkan oleh satuan pendidikan untuk dipilih oleh peserta didik. Kalau itu pilihan berarti kan lebih dari satu. Jadi ada peluang anak memilih kira-kira kan begitu. Nah terus kriterianya mata pelajaran pilihan itu apa yang mau disiapkan? Idenya begini bahwa setiap anak itu punya peluang, punya kesempatan untuk memilih BMW itu kan. Mungkin ada yang lebih kuat kepada siap bekerja, saya lulus akan maunya bekerja. Ada yang melanjutkan, kalau lulus saya tidak siap kerja dulu, tapi mau melanjutkan, atau wirausaha. Minimal 3 pilihan ini diakomodasi. Jadi kalau jurusannya dari TKRO, tapi kemudian saya ingin wirausaha gitu, ya mungkin ditambah ada pilihannya mata pelajaran bisnis digital misalnya, kan begitu. Tapi sebaliknya ketika saya ini mau melanjutkan walaupun dari kejuruan kan begitu, mau langsung melanjutkan dulu silahkan, mungkin diperkuat mata pelajaran ya bahasa Inggris, matematikanya, bahkan mungkin ditambah IPA, IPS, IPA tersendiri, IPS tersendiri di luar mata pelajaran ini ya. Jadi matematika yang ada kemudian ditambah matematika tambahannya misalnya kan gitu. Jadi jamnya ditambahkan gitu, 4 jam seminggu. Kemudian jadi ada 3 kemungkinan gitu ya, 3 kemungkinan melanjutkan wirausaha atau memperkuat.
Untuk memperkuat misalnya saja, di TKRO saya masih lebih mudah ke TKRO ya, ke pikiran saya. Saya mau bekerja Pak, tapi sesuai dengan perkembangan dunia kerja yang akan datang gitu. Yang akan datang itu kan dunia kerjanya kalau di bidang otomotifan yang harus dipikirkan adalah bahwa yang akan datang itu otomotif itu mesinnya bukan bukan motor bakar ya, tapi motor listrik kan begitu. Sehingga boleh jadi saja bahwa karena anak ini yang motor bakar kan ada di di kurikulumnya ya. Artinya yang standar seperti biasa. Karena ingin lebih dari itu on top ya dari kurikulumnya TKRO, misalnya ditambahkan tentang engine kendaraan bermotor tapi motor listrik kan begitu. Jadi sudah e-vehicle itu ya, elektrik. Contohnya ini contoh saja gitu. Ada mungkin contoh-contoh lain. Nah, artinya sekolah memang sejak awal harus sudah bisa menawarkan mata pelajaran pilihan. Setiap anak pada dasarnya bebas memilih apa saja sesuai dengan tadi itu visi mereka ke depan mau apa. Punya kemampuan terbatas. Oleh karena itu, menyiapkan mata pelajaran pilihan itu sekolah harus dari awal gitu. Pilihan itu bebas, tapi kamu memilih dari yang disediakan. Misalnya 3 mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh anak-anak. Tentu disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik gurunya, alatnya, dan seterusnya. Itu seperti itu mata pelajaran pilihan. Nah, pada keputusan kepala badan tadi itu tentang CP mapel pilihan, pengertian mata pelajaran pilihan tidak harus pilihan utuh. Contohnya tadi, ketika ada anak memilih digital marketing gitu ya, atau ya itu kan digital marketing yang ada di bisnis manajemen itu kan 18 jam gitu ya. Pasti tidak bisa dipilih kan gitu ya. Karena jumlah jam yang tersedia cuma 4 jam. Nah, memilih elemen yang ada di dalam yang memang cocok untuk kepentingan anak itu menunjang yang dengan alokasi waktu 4 jam per minggu. Itu jadi elemen pengertian mata pelajaran pilihan disebut itu bisa jadi isinya hanya elemen dari mata pelajaran yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kelas 12. Di kelas 12 untuk yang 3 tahun ada PKL dan itu disebutkan PKL itu dilihat jumlah jam alokasi yang ada di situ itu hanya setengah tahun, jadi hanya 1 semester. Misalnya saja agama itu hanya ada 36 jam, 54 jam, 36 jam kan gitu ya. Berarti hanya setengahnya dari yang tadi gitu. Setengahnya dari yang tadi. Demikian juga yang lain. Kenapa? Karena memang alokasi untuk PKL itu 792 jam itu hampir 6 bulan 1 semester. Ya jumlah minggunya di situ disebutkan rata-rata sekitar 72 minggu. 72 minggu. Ya berarti 36 ya seperti itu. Nah, tentang PKL-nya, walaupun dialokasikan 1 semester itu bebas, apakah di semester 5 atau di semester 6. Selama ini dipahami harus di semester 6, tidak. Boleh di semester 5. 1. Yang kedua, boleh 3 bulan. Di semester 5 3 bulan, kemudian di semester 6-nya 3 bulan, atau bahkan 2 bulan. Itu sangat fleksibel, disesuaikan dengan tentu kondisi sekolah, kondisi dunia kerja, tempat PKL-nya. Yang tidak boleh pindah ke kelas sebelumnya. Misalnya di semester 4, semester 3, itu pasti tidak boleh. Bukan tidak boleh sebenarnya, tapi itu tidak akan terwadahi di Dapodik. Karena di Dapodiknya sudah di-set bahwa itu ada di semester 5, di kelas 12 ya. Semester 5 atau semester 6.
Ada pertanyaan, karena ada sekolah yang selama ini sudah bekerja sama dengan industri dan sudah match gitu ya. Sehingga pembagian anak itu mulai dari semester 3, 4, 5, 6 bergantian berputar dengan industrinya untuk mengerjakan sesuatu. Kemarin itu bertanya, apakah jadi saya harus berhenti dong dengan anak-anak yang di kelas yang di semester 3 dan 4. Karena PKL hanya ada di semester 5 dan 6. Bapak dan Ibu tolong dipahami, PKL dalam pengertian turun ke industri untuk menginternalisasi budaya kerja ya, di samping mempraktekkan pekerjaan, itu memang diharapkan setelah anak menyelesaikan pembelajaran utuh atau paling tidak hampir selesai gitu. Sedangkan semester 3, semester 4 itu anak baru memulai mengenal kejuruan. Di dalamnya ada mata pelajaran teori, ada mata pelajaran praktek di semester 3, 4 itu. Mata pelajaran teori, mata pelajaran praktek ada di kejuruan. Lalu prakteknya itu boleh di sekolah, boleh di industri. Artinya apa? Turun ke industri, anak tidak harus di semester 5 dan 6 dalam bentuk PKL. Boleh jadi turun ke industri juga di semester 3 dan 4. Tetapi sifatnya adalah praktek, pembelajaran praktek. Ini tolong seringkali salah makna ya, bahwa seperti itu. Enggak, bahwa itu pembelajaran praktek boleh di industri, walaupun cuma bedanya mungkin kalau dulu disebut jadi PKL, bagian dari PKL ya, sekarang ya praktek sebenarnya, pelajaran praktek. Kalau PKL itu kan mata pelajaran tersendiri sekarang, dan itu adanya di kelas 12 untuk yang 3 tahun. Kemudian, nah ini yang 4 tahun. Masih, untuk 12 yang 4 tahun ya. 12 4 tahun itu sama dengan yang 11 di 3 tahun, sama persis, tidak ada. Jadi 2 kali lipat lah gitu ya. Namanya juga 4 tahun. Yang membedakan adalah di kelas 3 atau di kelas 4-nya, di kelas 4 atau kelas 13-nya itu memang pada dasarnya sepenuhnya itu ada di PKL, jadi kurang lebih 10 bulan itu PKL-nya, tapi kemudian dikurangi dengan ada bahasa Inggris lagi, masih ada tambahan, matematika juga masih ada tambahan. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang penjelasan tentang spektrum dan struktur kurikulum. Barangkali kita bisa diskusi lebih banyak. Kepada moderator, saya kembalikan untuk kita berdiskusi. Terima kasih.